Semua makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh akan melewati proses pengolahan di dalam sistem pencernaan. Ada banyak organ yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia untuk membuat makanan yang Anda makan dapat dicerna dan diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia ini dirancang untuk mengubah segala makanan yang Anda konsumsi menjadi nutrisi yang nantinya akan digunakan untuk proses perkembangan dan perbaikan sel tubuh, juga sebagai sumber energi. Untuk dapat menggunakannya sebagai nutrisi, tubuh perlu mengubah protein menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak, dan karbohidrat menjadi gula. Organ pada sistem pencernaan manusia. Untuk dapat digunakan sebagai sumber tenaga, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh harus diolah terlebih dahulu. Prosesnya cukup rumit dan panjang. Setidaknya butuh waktu sekitar 30-40 jam sebelum sisa pencernaan makanan dibuang melalui buang air besar. Saat mengolah makanan, ada banyak organ yang terlibat dalam proses tersebut. Dan berikut adalah beberapa organ tubuh yang bertanggung jawab dalam sistem pencernaan manusia. Mulut. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Di dalam mulut, makanan digigit, dikunyah, dan dilumat hingga halus. Air liur yang bercampur dengan makanan akan memecah bahan kimia dalam makanan tersebut dan membuat makanan menjadi lemak dan mudah ditelan. Lidah juga membantu mengarahkan makanan di dalam mulut agar dapat tergigit oleh gigi dan mendorongnya untuk ditelan. Tenggorokan dan kerongkongan atau esofagus. Setelah ditelan, makanan akan melewati tenggorokan atau faring dan kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm, mulai dari faring hingga lambung. Kerongkongan akan mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk diolah lebih lanjut di dalam lambung. Di dalam kerongkongan terdapat katup yang disebut dengan epiglotis. Bagian ini berfungsi untuk melindungi saluran nafas ketika menelan makanan atau minuman. Jika makanan atau minuman masuk ke saluran pernafasan, maka Anda bisa mengalami batuk atau tersedak. Lambung. Tempat bertemunya lambung dan ujung kerongkongan dijaga oleh otot khusus yang disebut lower esophageal sphincter. Otot ini berfungsi menjaga agar makanan yang telah masuk dan diolah dalam lambung tidak kembali naik ke kerongkongan. Ketika masuk ke dalam lambung, makanan akan diaduk dan digiling lagi. Lambung mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pemecahan makanan. Selain memecah makanan, lambung dapat membunuh bakteri yang mungkin ada dalam makanan yang dikonsumsi. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta, dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. Usus halus. Makanan yang sudah menjadi cairan pekat atau semi padat berupa pasta disebut juga chymus atau chyme. Selanjutnya didorong ke usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yakni duodenum, usus 12 jari, atau jejunum, usus kosong, dan ileum, bagian terakhir dari usus halus, yang memiliki tugas masing-masing. Makanan bergerak dari satu bagian ke bagian lain dari usus dengan bantuan gerakan peristaltik usus. Gerakan peristaltik adalah serangkaian gerakan kontraksi dan relaksasi otot di saluran pencernaan yang berfungsi untuk mendorong makanan. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Usus halus akan melanjutkan proses pemecahan makanan dengan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan cairan empedu dari hati. Usus besar. Setelah nutrisi dalam makanan diedarkan ke darah, maka tentunya ada sisa pencernaan makanan yang berupa limbah. Limbah yang akan dikeluarkan dari dalam tubuh ini diolah terlebih dahulu di usus besar. Sebelum dibuang, limbah akan melewati bagian usus besar yang disebut dengan kolon. Secara anatomis, kolon dimulai dari cecum atau bisa dikatakan cecum yang berlokasi dalam rongga perut bagian kanan bawah. Usus buntu terletak di bagian ini. Di kolon terjadi penyerapan air dan beberapa mineral ke dalam darah.
Selanjutnya, usus besar akan mendorong limbah makanan yang berupa kotoran ke dalam rektum. Ini perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Selanjutnya, ketika kotoran ini akan dikeluarkan melalui anus Anda yang akan merasa mules dan melakukan buang air besar. Interaksi sosial. Kalian tahu apa itu ikan? Ya, ikan itu dicari oleh para nelayan. Nah, agar ikan dari nelayan bisa sampai kepada kita, itu ada proses yang namanya interaksi. Ya, ada proses interaksi dari nelayan, kemudian dijual kepada orang-orang yang jualan di pasar. Dari pasar dijual kepada kita. Di situ pasti ada yang namanya interaksi. Interaksi sosial maksudnya. Nah, lantas apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik dalam masyarakat. Seperti tadi antara nelayan dengan pembeli ikan. Antara penjual ikan dengan kita yang beli itu pasti ada interaksi, ada hubungan timbal balik, ada omong-omongan, ada obrol-obrolan, ada tawar menawar, itu kan ada hubungan timbal balik. Nah, itu namanya interaksi sosial. Ya, berikut adalah langsung syarat terjadinya sebuah interaksi. Yang pertama, adanya kontak sosial. Kontak sosial adalah sebuah tindakan yang menimbulkan kesadaran untuk saling berhubungan. Ya, untuk penjelasan lebih lengkap nanti bisa ditanyakan ke Ustadz ya. Setelah kontak sosial, yang kedua ada komunikasi. Tahu kan komunikasi? Ya, ngomong-ngomongan biasa, ngobrol. Komunikasi, yaitu penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Dari si Afgan ke Kemal. Ada informasi yang disampaikan dari Afgan ke Kemal. Apa informasinya? Yang kedua, ciri-ciri sebuah informasi. Ya. Maaf, ciri-ciri interaksi. Interaksi mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, pelakunya pasti lebih dari satu orang. Nggak mungkin kita interaksi atau omong-omongan sendirian kan. Pasti ada lebih dari satu orang, minimal 2 orang. Yang kedua, sebuah interaksi pasti ada komunikasi dan kontak sosial antar pelaku. Tadi sudah disebutkan apa itu komunikasi, apa itu kontak sosial ya. Yang ketiga, masing-masing pihak itu pasti memiliki tujuan. Tujuan dari penjual apa misal tadi, tujuan dari pembeli apa. Nah, setiap pihak pasti punya tujuan. Yang empat atau terakhir, pasti terikat dengan waktu. Pasti terikat dengan waktu yang akan menentukan sikap yang sedang berlangsung. Waktu itu ya komunikasi kan bisa komunikasi kemarin atau waktu lalu, bisa sekarang, bisa masa depan. Oke, yang belum jelas silahkan ditanyakan. Mengenal iklan. Iklan merupakan bentuk publikasi suatu aktivitas, produk, atau layanan kepada masyarakat, baik melalui media massa dan internet, seperti koran, TV, radio, website, dan lain sebagainya. 1. Ciri-ciri iklan. Iklan memiliki beberapa ciri yang dapat dikenali orang yang melihatnya, antara lain A. Informatif. Iklan harus bisa memberikan informasi yang tepat, yang pas mengenai suatu produk atau isi iklan tersebut. Yang B. Komunikatif. Iklan itu artinya harus bisa memberikan bahasa yang jelas, komunikatif ya, bisa bahasa yang mudah untuk dipahami. Ciri-ciri yang C, bahasanya singkat
dan padat. Kemudian ciri-ciri yang terakhir, menarik. Iklan itu harus menarik. Kemudian ada syarat iklan. Syarat iklan ada dua sisi. Ditinjau dari sisi isinya, yang kedua ditinjau dari sisi bahasa. Dari isinya, yang pertama syaratnya, iklan harus jujur atau objektif. Yang kedua, iklan itu harus singkat, jelas, tapi mudah dipahami. Kemudian tidak menyinggung pihak lain. Dan yang terakhir, iklan itu isinya harus menarik perhatian banyak orang. Ya, itu syarat-syarat dari isinya. Kemudian syarat iklan ditinjau dari bahasa. Yang pertama, iklan harus menggunakan pilihan bahasa yang tepat, namun tetap menarik dan sopan. Yang kedua, bahasa yang disusun harus menonjolkan informasi yang penting. Kemudian teks iklan atau kata iklan itu harus tepat. Yang terakhir, yang ketiga ada tujuan iklan. Apa tujuan dibuat iklan? Yang pertama, untuk memberitahu masyarakat. Yang kedua, untuk mengajak masyarakat. Dan yang ketiga, untuk mempengaruhi masyarakat. Ingat ya, yang pertama tujuannya untuk memberitahu. Kalau sudah diberitahu, kita ajak masyarakat. Kalau sudah diajak, kita pengaruhi masyarakat. Itu tujuan dari sebuah iklan. Sekarang lanjut ke materi selanjutnya, ada bentuk-bentuk iklan. Iklan itu mempunyai 3 bentuk. Ada iklan komersial, iklan sosial, dan iklan layanan masyarakat. Yang pertama, iklan komersial. Iklan komersial yaitu iklan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sebuah laba, sebuah hasil ya. Langsung ke contoh, seperti contoh iklan mobil, ada iklan HP atau iklan elektronik, iklan produk makanan, dan masih banyak lain ya. Masih banyak yang lain, iklan-iklan yang tujuannya untuk menarik pembeli dan mendapatkan keuntungan atau uang ya. Yang kedua ada iklan sosial. Iklan sosial itu tujuannya untuk mengharap kepedulian dari banyak orang. Tentunya untuk mengajak orang untuk peduli. Contohnya apa? Contohnya iklan tentang pemanasan global. Artinya iklan ini untuk mengajak orang untuk menjaga bumi kita agar tidak terjadi pemanasan global. Kemudian ada iklan tentang pencemaran air, berarti iklan ini mengajak kita untuk tidak mencemari air. Kemudian ada iklan penggundulan hutan. Berarti iklan ini mengajak kita untuk tidak menggunduli hutan ya, untuk menjaga kelestarian hutan. Dan yang terakhir ada iklan layanan masyarakat, hampir sama dengan iklan sosial. Hampir sama tapi beda. Iklan layanan masyarakat tujuannya adalah untuk mengajak orang untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Intinya mengajak orang untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Contohnya apa? Contohnya ada iklan konversi lingkungan. Ya. Contoh yang lebih mudah lagi ada iklan mengenai keselamatan berkendara. Berarti iklan ini mengajak masyarakat untuk tahu bagaimana berkendara yang baik. Ya. Kemudian yang terakhir ada iklan kepedulian pangan. Artinya iklan ini mengajak kita untuk menghemat atau membeli bahan-bahan pokok secukupnya ya. Dan membantu saudara kita yang kekurangan pangan atau makanan. Hampir sama tapi beda. Kerja sama. Kalian tahu kan apa itu kerja sama? Ya, kerja sama adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Misalkan kerja sama membuat tugas sekolah.
kerjasama dalam membersihkan kelas, dan masih banyak lain. Nah, dengan kerjasama tentu pekerjaan akan lebih cepat selesai dan terasa lebih ringan. Nah, selain itu, ternyata kerjasama juga banyak manfaatnya. Ya, kita akan ulas satu-satu. Manfaatnya yang pertama, bisa menumbuhkan kesadaran. Apa itu? Ya, kerjasama itu bisa melatih kesadaran kita. Kesadaran kita untuk saling menolong antar sesama manusia. Ya. Selain itu, kita juga menjadi sadar loh, akan kebersihan lingkungan saat menerapkan piket di sekolah. Contohnya ya, yang pertama ingat ya tadi ya, kerjasama bisa menumbuhkan kesadaran untuk menolong ya. Yang kedua, kerjasama itu juga bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab. Ya, selain menumbuhkan kesadaran, ternyata kerjasama juga melatih kita untuk tanggung jawab terhadap tugas kita masing-masing ya. Nah, dalam bekerja sama kan tidak mungkin semua orang melakukan kegiatan yang sama ya. Pasti ada yang misal membersihkan kelas, misalkan ada yang ditugasi atau kasih tanggung jawab untuk si A kamu membersihkan jendela, si B kamu nyapu ya, si D kamu ngepel. Nah, setiap orang atau masing-masing ini kan punya tanggung jawabnya. Si A, apa tadi si A? Oh, nyapu kok. Ya, ada yang nyapu, ada yang tanggung jawabnya ngepel, ada yang membersihkan kaca. Nah, itu ya. Yang ketiga, kerjasama itu juga melatih kedisiplinan kita. Ya. Ketika kita memutuskan untuk bekerja sama, maka kita juga dituntut untuk disiplin, ya, terhadap apa yang kita kerjakan dan tidak bisa seenaknya melakukannya karena hal itu berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Latihan soal